Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, kelas M20E, NIM 10572111720. Saya akan menjelaskan materi tentang penggadaian. Adapun pokok pembahasan yaitu tugas, fungsi, dan tujuan penggadaian syariah. 2. Teknik transaksi penggadaian syariah. 3. Produk penggadaian syariah. Saya akan menjelaskan tentang tugas pokok. Tugas pokok penggadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum, gadai dan usaha-usaha lain yang berharga dengan tujuan penggadaian atas dasar materi. 2. Fungsi penggadaian terbagi atas 5, yaitu sebagai perolehan penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman. 2. Untuk mengelola semua bentuk keuangan kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. 3. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi penggadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. 4. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan penggadaian. 5. Untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengolahan penggadaian. Tujuan penggadaian terbagi atas 3, yaitu 1. Untuk melaksanakan dan menjunjung sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, penggadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. 3. Agar menyediakan dana dengan cara sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Tentang transaksi penggadaian syariah. Seperti yang kita sudah disebutkan, sebuah proses transaksi penggadaian syariah amat singkat. Adapun proses dilakukan dengan teknik transaksi yang jelas berbeda dengan penggadaian konvensional. Teknik transaksi penggadaian syariah terjalan pada 2 akad transaksi syariah, diantaranya yaitu 1. Akad trans. Akad trans menjadi awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang diterima. Karena dengan akad ini pihak penggadaian milik hak menahan barang jaminan untuk nasabah. Adapun orang yang menggadaikan disebut rahin, sedangkan orang yang menerima gadai disebut rahin, sedangkan orang yang menerima gadai disebut murtahin. Barang yang digadaikan disebut marhun dan utang yang diberikan disebut marhun bi. 2. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna untuk barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Hanya saja tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang yang dimaksud. Untuk akad ijarah ini terdapat beberapa rukun yang berakad seperti rahim dan murtahin. Ada ijad, kabul, markun, dan mahrun bi. Mekanisme penggadaian syariah cukup mudah dipahami. Adapun melalui akad trans, nasabah memberi barang jaminan dan selanjutnya pihak penggadaian akan menyimpan barang jaminan di tempat yang sudah disediakan. Materi tentang produk penggadaian syariah terbagi atas beberapa materi, yaitu 1. Arum jahi. Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya.
Arhum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 25 juta rupiah. Nasabah hanya meminjamkan emas senilai 7 juta atau logam mulai seberat 15 gram. Syaratnya nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Yang kedua, Arum BPKB, yaitu mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro kini semakin mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Arum Arhan untuk usaha mikro. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya kamu harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan juga fotokopi KTP, kartu keluarga, dan BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor. Banyak keunggulan yang bisa dapat apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Kamu bisa memilih jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, sampai 26 bulan. Selain itu, kamu bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah. Yang ketiga, yaitu Amanah. Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai dari 20% dari harga, sementara untuk membeli mobil mulai dari 25% dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan ini berprinsip syariah yang adil sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang keenam, konsinyasi amal. Produk ini merupakan layanan jual titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk konsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah bisa mendapatkan bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang dititip akan lebih produktif, bisa ngasih utang daripada hanya disimpan saja. Kalau kamu tertarik melakukan konsinyasi emas ini, kamu cukup menyerahkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. Kamu juga perlu mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan memperlihatkan bukti pembelian emas. Yang ketujuh, yaitu tabungan emas. Pingin melalui investasi emas? Pas banget kalau kamu memiliki produk ini. Dengan membeli emas mulai dari 6 ribuan atau setara 0,01 gram, kamu mudah bisa berinvestasi emas. Kalau tertarik nabung emas di Pegadaian, kamu tinggal buka rekening tabungan emas di outlet terdekat. Jangan lupa isi formulir pembukaan rekening dengan membayar biaya administrasi sebesar 10.000 dan biaya fasilitas titip selama 12 bulan sebesar 30.000. Lampiran juga identitas diri seperti KTP, SIM, dan paspor. Yang kedelapan, Mulia. Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kamu bisa menggunakan hasil investasi untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli emas batangan juga bisa dibeli secara asuransi.
Untuk pembelian dengan cara asuransi, Pegadaian ngasih pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 tahun.